Jadi akan ada warning tersebut tiap menit-menit tertentu, detik-detik tertentu. Di sebelah kiri, di sini ada apa ini? Icon laptop. Kalau dibuka di laptop ya. Kalau dibuka di laptop, kolom ini akan muncul, icon ini akan muncul untuk merubah lebar soal. Jadi untuk yang gambar, jenis gambar, soalnya jenis gambar, pengaturan besar kecilnya ada di kiri atas. Kemudian untuk icon bar ini, untuk melihat poin utamanya di sini, nomor soal yang kalau kita menjawab akan tampil apa yang kita sudah klik jawab untuk masing-masing soal. Pun kalau kita klik ragu-ragu, dia akan berubah warna jadi kuning. Dikerjakan sampai selesai. Ke nomor terakhir, nanti udah bukan next lagi tapi selesai. Kemudian di sini nanti ada apa? Kolom pernyataan, ada kolom pernyataan. Anda yakin sudah selesai karena ini simulasi kolom tersebut nggak muncul. Nanti di sini akan suruh memeriksa jawaban dulu sebelum tadi klik selesai, pernyataan selesai. Kemudian akan disuruh untuk screenshot. Jadi jawaban ini di screenshot. Kenapa harus di screenshot? Dikhawatirkan terjadi perbedaan. Nanti di akhir tuh ada yang nggak kesimpan si jawabannya. Nah ini bisa dijadikan sebagai bukti untuk klarifikasi. Icon ini belum berfungsi, icon yang warna biru refresh, icon refresh untuk soal belum berfungsi. Insya Allah hari Minggu sudah bisa berfungsi. Jadi kalau ada soal yang belum terload, nggak perlu F5. Ini kalau F5 ngeload semua soal. Tapi kalau ini sudah berfungsi, nanti per soal, jadi nge-refresh-nya, ngeload soalnya tuh per soal. Ini saat ini belum berfungsi, insya Allah hari Minggu sudah berfungsi. Kemudian di bawah, status ini maksudnya status terakhir ketika melakukan perubahan jawaban atau perubahan ragu-ragu. Sini akan status tersimpan terakhir. Yang muncul adalah waktu. Bareng sama perubahan warna di sini, hijau atau merah di globe sebelah waktu. Nah, ketika waktu habis, maka soal yang tadi muncul itu akan hilang. Klik icon ini, kemudian screenshot kembali jawaban yang sebelah kiri ini, baru keluar.
Demikian pengenalan interface-nya. Kira-kira ada pertanyaan kah? Silakan mengacungkan tangan. Pak, saya mau bertanya, Pak. Maaf. Ini kok tampilan di saya nggak seperti itu, Pak. Jadi begitu muncul, langsung ada soalnya. Nggak ada tampilan kayak jadwal-jadwal kayak gininya, Pak. Boleh di-share. Monggo di-share. Tidak usah. Jadi tampilan saya beda, Pak. Boleh di-share screen. Di-share screen. Ini, Pak. Di tampilan saya ketika Dumaf ya. Ketika saya mau klik ini, langsung kayak gini, Pak. Nggak kayak Bapak. Ya, ini kalau udah ke simulasi, itu kan langsung slash simulasi ya. Iya. Jadi kalau udah langsung slash simulasi, dia langsung ke halaman soal ini. Oh. Ya, jadi kalau misal mau balik ke awal, tinggal di menu, buka menunya. Nah, kemudian klik guide-nya, icon itu tuh, si gambar Ellen Mayer. Oh ini ya, iya. Ini baru dia muncul. Wah, ini harusnya muncul buat kosong tadi. Boleh di PM di Japri NIS-nya. Nomor Bapak berapa, Pak? Di ini aja di chat. Iya, oke. Nah. Oke, Pak, udah pada bisa, Pak. Makasih, Pak. Ini muncul ini di menu utama, jadi bukan di halaman siswanya ini mah. Harusnya di halaman siswanya muncul jadwal ini. Oh iya, Pak. Iya. Makasih banyak ya, Pak. Duh, lagi jalan. Oke, di sini ada yang nanya kalau udah keluar jawaban. Pak, kalau udah keluar jawaban sudah tersimpan. Jadi kalau udah klik jawaban di icon globe itu akan berubah warna hijau atau merah. Nah, di saat simulasi ini itu nggak muncul, tapi nanti saat realnya di hari H-nya itu akan berubah menjadi hijau kalau dia tersimpan, merah berarti belum tersimpan. Nah, statusnya tersimpan atau belum itu ada di status yang di bawah. Pak, mau tanya, jika waktu habis namun belum selesai, apakah jawaban tersimpan? Nah, jadi tersimpan atau enggaknya di status dan di warna tadi. Jadi kalau udah hijau, udah tersimpan. Kemudian kalau misal ternyata melakukan perubahan jawaban dan ternyata merah, kemudian waktu habis, maka perubahan terakhir itu tidak tersimpan. Pak, mau tanya, kenapa waktu pengerjaan hanya 5 menit? Nah, ini hanya simulasi aja. Jadi itu bisa berulang-ulang, bisa ngulang. Itu enggak 5 menit doang. Nantinya 90 menit. Kemudian, mohon maaf Pak, saya ingin bertanya untuk rekomendasi lebar sebaiknya dalam ukuran berapa ya Pak? Untuk di laptop, itu default-nya udah cukup 480. Nah, kalau yang nanti akan muncul mungkin hurufnya kekecilan atau mungkin kegedean, nah baru atur-atur di font size tadi yang di kanan atas. Kemudian kalau ternyata dia bentuknya gambar dan kekecilan atau kurang jelas, baru diatur lebarnya dilebarin.
pertanyaan berikutnya, Pak mau bertanya kalau pada saat pengerjaan soal terjadi error, apa waktu pengerjaan soal tetap berjalan? Jadi waktu terus berjalan, cuman kalau ternyata kasusnya misalnya jaringan, kasusnya pokoknya kasus apapun itu, di PM aja nanti ada helpdesk-nya. Nanti di PM helpdesk-nya, Pak gangguan jaringan nih, mati listrik dan sebagainya, atau apapun itu alasannya, sampaikan aja. Insya Allah nanti kalau ternyata alasannya diterima, nanti ada penambahan waktu. Jadi waktu terus bergulir, cuman insya Allah ada kebijakan penambahan waktu misalnya. Jadi disampaikan aja ke helpdesk. Pak, kalau sedang mengerjakan soal, tetapi di tengah pengerjaan ada soal yang belum lengkap dan harus di-refresh, apakah jawaban yang sebelumnya tetap tersimpan? Nah, ini udah terjawab ya tadi ya. Jadi kalau udah hijau, berarti jawaban sebelumnya itu udah tersimpan. Semuanya. Bukan hanya yang dirubah aja, tapi tiap kali melakukan perubahan jawaban atau ragu-ragu, semua jawaban tiap soal disimpan ulang. Jadi nggak hanya soal tersebut aja yang disimpan, tapi semua soal jawabannya disimpan kembali tiap kali perubahan jawaban. Ada lagi pertanyaan mungkin? Pak, statusnya itu terpengaruh oleh koneksi atau apa? Ya, jadi koneksi di HP-nya, jaringan operatornya, kemudian si servernya sibuk atau enggak, itu sangat berpengaruh. Jadi kalau globe-nya merah, masih bisa terus ngerjain terus, jadi nggak usah merah nih jadi diem aja gitu kan, nggak, terus aja kerjain. Nanti ada satu waktu dia akan hijau. Nah, cuman kalau sampai akhir waktu belum hijau-hijau, nggak hijau-hijau dan terus merah, nah baru helpdesk. Ya, jadi kalau di mepet waktu nggak hijau-hijau, nggak pernah muncul hijau dan nggak ada status tersimpan, baru kabarin helpdesk. Kalau soal udah muncul semua dan udah bisa dikerjain, kerjainlah. Ada pertanyaan lain mungkin? Pak, kalau di laptop screenshot-nya bagaimana? Ada print screen di sebelah di keyboard itu ada print screen, atau bisa pakai aplikasi apa ya? Snip tool ada mungkin, snip tool di Windows-nya ada snipping tool. Nah, itu bisa buat screenshot. Bisa juga dengan cara aplikasi lain lah yang tersedia. Kalian cari sendiri aplikasinya apa, bisa. Di foto pakai HP itu kurang jelas. Jadi kalau pakai HP suka buram dan suka motonya kadang suka apa istilahnya? Suka kepotong. Nah, itu ada info dari teman Danang Nugroho, Windows Shift S untuk screenshot. Cuman seringkali harus pakai aplikasi tambahan Paint, jadi dipaste di Paint, baru bisa di-save. Kalau di Linux, print screen dia nanti minta nyimpan sendiri. Pak, kalau ngerjain 2 kali nggak apa-apa, Pak. Soalnya tadi saya nggak tahu jawabannya kesimpan saat saya masih mengerjakan nomor 20-an. Nggak apa-apa, selama simulasi terus ngulang nggak masalah. Muter-muter dia, nggak nyimpan jawaban. Cuman sebagai display aja. Jadi kalau simulasi nggak ada yang tersimpan. Cuman nanti saat pelaksanaan, bolehkah ngulang-ngulang? Ya bisa back, bisa preview. Jadi bisa kembali ke soal sebelumnya. Saya tunjukin ya. Jadi di sini bisa back, bisa selanjutnya, kemudian bisa balik lagi ke soal sebelumnya.
Mungkin ada pertanyaan yang lain? Pak, kalau kita sedang mengerjakan soal lalu waktu keburu habis, apa jawabannya? Udah ya ini mah. Udah tadi. Pak, jika sudah memencet tombol keluar, apakah tampilannya akan kembali ke awal yang ada jadwal pelajarannya? Jadi harusnya yang tampil itu di dashboard di halaman siswa tepatnya. Nanti jadwal begini, tapi udah ada waktunya. Ini kebetulan saya bukan siswa jadi nggak muncul nih. Coba dari kalian ada yang screen share untuk coba halaman siswanya? Saya screen mungkin siapa? Naila mungkin? Dimas? Siapa nih? Keji Anabel, oke. Monggo. Nah, di dashboard belum muncul ya? Nah, di dashboard ini harusnya muncul jadwal. Kita cek dulu ya. Saya cek dulu kenapa nggak muncul. Karena belum masuk jadwal sesinya. Dulu di sini ternyata jadwal sesinya belum masuk. Saya masukin dulu. Jadwal sesi peserta. Sesi peserta. Insert. Sepuluh sesi 1.
Oke, coba di refresh. Munculkah? Muncul ya. Nah, jadi nanti dia muncul sesuai jadwalnya. Apa ini Pak tadi? Tanda kalau jawaban sudah. Ini. Ini ada yang nanya lagi. Nanti screenshotnya dikirim kemana? Nah, jadi screenshotnya disimpan, jangan dikirim kemana-mana, apalagi ke teman ya. Itu nanti kalian bingung nih jawabannya kok saya ngejawabnya A, kok dia jawabnya B ya, jangan ya. Jadi jangan saling bertukar jawaban. Screenshot dan jawaban itu untuk dipegang sendiri, kelak nanti setelah selesai, nih selesai muncul nilai, nanti si soal dan jawaban kamu bandingkan dengan nilainya gitu. Jadi setelah nilai keluar nanti kalau diizinkan soal dan jawaban kamu akan muncul, akan bisa dilihat kembali gitu. Kalau si gurunya bisa ngelihat sesuai dengan nomor kamu, cuman karena random si nomor soalnya tuh. Jadi masing-masing siswa nih nomor 1 belum tentu soalnya sama. Kemudian apa nih? Untuk yang di screenshot bagaimana bagian mananya? Bagian tadi yang bagian yang nomor soal, kemudian ada jawabannya. Jadi di bagian kita tunjukin lagi. Nah, bagian ini, bagian yang ada bulat, kemudian nanti ada jawabannya atau ada ragunya. Jadi bagian ini yang di screenshot. Kalau di HP munculnya, nah kayak begini. Kalau di laptop otomatis si soal juga kelihatan. Jadi yang di screenshot utuh satu tampilan dia, satu tampilan. Kalau di laptop ya tampilan semuanya si browser tersebut, kalau di HP ya tampilan just jawabannya aja. Yang jelas nanti akan kelihatan niche-nya ini, jadi jawaban atas punya siapa sih jawaban ini. Nah, ini ada niche-nya. Nah, pertanyaannya mungkin, nah saat ini ada nggak yang kolom jawaban ini terpotong, misalnya di tampilan HP-nya mungkin ini kepotong Pak, gimana caranya, ada nggak? Ada yang potong? Nggak ada ya? Ini 40 soal kelihatan semua ya di HP semua, kalian. Pak. Jadi kalau misal gimana kepotong nih, misal kita coba, nah ini kan kepotong. Nah ini bisa di apa istilahnya, swipe up ya. Bisa jadi 2 kali screenshot. Jadi kalau misal ada HP yang kepotong, HP kepotong. Maksudnya di tampilan di HP-nya si halaman si kolom jawaban ini kepotong, bisa di swipe down, swipe up, atau kalau di laptop mah scroll namanya, scroll, bisa di scroll. Jadi 2 kali screenshot. Izin bertanya, nanti skripnya dikirim kemana? Udah ya tadi, nggak dikirim kemana-mana. Helpdesk nanti lewat Telegram, helpdesk-nya. Kalau lewat WA suka ngehang, jadi kita mainnya di Telegram aja. Setelah selesai semua langsung logout Pak, nggak usah logout.
keluar aja, klik keluar, nanti ke halaman yang tadi muncul list apa namanya jadwal. Untuk mau lanjut ke berikutnya bisa langsung. Bapak maaf, untuk soalnya wajib diisi. Ya, kalau selama simulasi, klik asal-asalan aja. Tapi kalau nanti di hari H, ya otomatis wajib diisi dong. Oke, sepertinya udah nggak ada ya. Ada jawaban, ada soal. Pak, tanda kalau jawaban sudah terkirim terekam jawabannya gimana ya Pak? Ya, ini tadi sebenarnya udah dijawab. Jadi icon globe. Di sini ada icon globe. Nah, icon globe ini kalau diklik jawaban, perubahan jawaban atau klik ragu-ragu, ini dia akan menyimpan semua jawaban, jawaban semua soal disimpan tiap kali perubahan. Kemudian saat klik tersebut, ini akan berubah warna menjadi hijau atau merah. Nah, selama kalau nggak salah 2 detik, ini akan freeze ya. Jadi si ini nggak, saat klik ini, mungkin selama 2 detik, dia akan freeze. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain sampai dia berubah warna. Tergantung kondisi jaringan. Jadi kalau jaringannya bagus, kebenaran servernya nggak sibuk, klik langsung berubah. Tapi kalau jaringan lagi bermasalah, server lagi sibuk banget, biasanya 2 detik lah, 2 detik nge-lag-nya. Kalau warna hijau berarti sudah tersimpan semua jawaban. Kalau merah berarti belum tersimpan, dan status di sini muncul status tersimpan terakhir jam berapa. Ada pertanyaan lain mungkin? Selagi nge-zoom bisa nyoba-nyoba simulasi ini. Jadi barangkali nanti nemuin error-error atau nemuin pertanyaan, silahkan diajukan. Jika globe-nya merah, kita harus refresh soalnya ya Pak? Enggak. Jadi nge-refresh soal itu hanya dilakukan kalau soal tidak terload sempurna. Jadi refresh F5, kontrol apa namanya itu? F5, kontrol R atau sejenisnya hanya dilakukan kalau soal belum terload sempurna, belum termuat sempurna. Demikian pun yang icon refresh ini, icon sync ini. Jadi kalau soal udah muncul, cuekin dulu warna globe. Jadi sesuai instruksi sini, periksa terlebih dahulu seluruh soal kan. Nah, cek dulu satu-satu soal udah keluar belum nih semua. Oh ini belum keluar misalnya, nah baru klik ini atau klik F5 atau apa namanya, tekan F5 atau kontrol R atau klik reload kalau si soalnya belum terload sempurna. Kalau soal semua udah terload sempurna, nggak ada yang kehilangan apa istilahnya, pikselnya jadi nggak jelas dan sebagainya, kerjakan seadanya. Jadi kalau pas saya klik jawaban tapi merah, nah saat merah itu jawaban ini kan tersimpan di browser. Nah, dicoba dengan cara klik ragu-ragu atau merubah jawaban, nanti dia akan di saat kondisi jaringan bagus dan si server nggak sibuk, otomatis dia akan jadi hijau.
Jadi nggak usah nunggu berubah hijau. Yang jelas seringkali saat kita melakukan memilih jawaban atau merubah jawaban, kalau jaringannya lagi jelek, kadang nge-lag jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi nggak harus ditunggu, warna hijau. Saya klik B, nggak berubah-berubah, next aja. Yang penting udah jawab. Nah, untuk meyakinkan udah tersimpan di server atau belum, adanya di status terakhir, status tersimpan terakhir, atau udah pernah melihat warna hijau di globe-nya. Jadi kalau soal udah termuat sempurna, jawablah soal tersebut. Ada pertanyaan lain mungkin? Kalau lagi ngerjain nih, terus tabnya ke close atau mungkin ngehang nih si Windows-nya, apakah jawabannya udah tersimpan? Jadi tersimpan ini ada dua ya, ada dua tipe. Tipe pertama tipe lokal, tipe kedua tipe dia udah masuk server atau belum. Jadi kalau pernah hijau atau status tersimpan udah ada, maka yang tersimpan di server adalah yang hijau terakhir untuk semua soal. Jadi kalau misal ternyata ke close, nggak sengaja ke close atau ngehang, terpaksa di restart, saat kembali ke soal, yang terload adalah yang tersimpan terakhir. Jawaban yang tersimpan terakhir akan diload, jadi tinggal melanjutkan. Nah, mungkin yang jadi masalah adalah nggak pernah hijau nih si globe, merah aja, terus tiba-tiba harus nge-restart atau tiba-tiba ketutup. Kalau si browser dia masih nyimpen, maka saat ngeload dia akan muncul jawaban terakhir. Tapi kalau misal si browser nggak nyimpen, otomatis harus mengulang. Jadi sedihnya kalau ternyata browsernya bermasalah. Kalau browsernya nggak bermasalah, dia akan ngambil jawaban yang tersimpan di browser. Jadi jawaban tersebut kan di cookie itu, disimpan di cookie, nanti dia ngambil ke cookie tersebut. Untuk simulasi status nggak akan muncul apa-apa, tapi nanti di saat real akan muncul status tersimpan terakhir. Jadi jam tersimpan terakhir, pukul sekian misalnya. Pak, kalau udah beres, ragu-ragunya dihapus atau dibiarin aja. Ragu-ragu nggak ngaruh ke jawaban, jadi itu hanya penanda aja. Kamu menandai kalau kamu ragu-ragu jawabannya. Jadi nggak berpengaruh ke jawaban. Jadi Pak, tadi maksudnya belum terload sempurna. Bagaimana Pak maksudnya? Jadi yang dimaksud belum terload sempurna ini mungkin kamu pernah ngebuka gambar, kemudian gambarnya tuh masih renyek, nggak jelas, pixelate istilahnya, atau kepotong. Nah, itu baru dibutuhkan refresh. Itu artinya belum terlihat sempurna. Tapi kalau teks biasanya nggak langsung kelihatan jelas. Tapi kalau gambar, seringnya gambar. Ada yang lain?
Jatuh. Sudah? Cukup? Ada pertanyaan lain mungkin? Sebelum ditutup. Ini baru yang hadir 230-an, jadi yang lain yang belum hadir, bolehlah dijaprik. Sudah ya, berarti nggak ada lagi pertanyaan ya. Saya ringkas. Jadi setelah kita buka gaex.smartboard.sca.id, kemudian login dengan klik dashboard, maka akan muncul di sini jadwal ujian. Ini karena saya bukan siswa, jadi nggak muncul apa-apa. Nanti akan muncul sesuai jadwal. Kemudian nanti setelah misal jadwalnya kita coba ya. Ini kalau kita bukan ngebuka jadwal yang bukan hak kita, ini yang muncul adalah forbidden, kita nggak boleh. Jadi kalau ternyata yang muncul adalah halaman ini, maka Anda sedang membuka yang bukan jadwalnya. Kemudian kalau tampilnya error 404 page not on, ini berarti itu nggak ada jadwal tersebut. Dan kalau jadwal yang Anda buka sesuai, maka langsung halaman interface yang tadi. Kemudian di sini untuk mengatur huruf. Sini icon globe untuk status tersimpan atau belum tersimpan. Untuk perubahan jawaban. Kemudian di bawah ini yang status tersimpan terakhir, nanti ada pukul berapa tersimpan terakhirnya. Kemudian setelah selesai, di sini harus di screenshot dan disimpan ya. Jadi bukan di screenshot lalu disebarkan, tapi di screenshot lalu disimpan baik-baik. Bukan untuk disebar-sebarkan. Sini ada pertanyaan, Pak, kalau misalkan sudah mengisi semua tapi globe-nya tidak berwarna terus, gimana Pak? Untuk simulasi ini, globe-nya nggak akan berubah-berubah ya. Tapi untuk nanti di real, di hari H, itu akan berubah. Karena saat simulasi ini, jawaban nggak tersimpan ke server, cuman di browser aja. Pak, pengambilan soalnya di dashboard. Ya, jadi pengambilan soal di dashboard. Nanti ada istilah ambil soal. Jadi saat di jadwal tadi, saat buka jadwal, nanti ada ngambil soal. Nah, ngambil soal itu artinya dia mengenerate soal untuk merandom nomor, merandom soal. Misal si soal ini ada sekian paket. Nah, nanti si soalnya itu ngambil paket yang mana, kemudian dari satu paket ini ada 60 soal, tapi yang ditampilkan hanya 40 soal. Nah, itu tujuan ambil soal, itu untuk menggenerate.
mengendarai paket soalnya. Setelah proses pengambilan soal, mungkin kalian membukanya belum di jadwalnya, misalnya jadwalnya jam 8, soal udah bisa diambil kalau nggak salah 15 menit sebelumnya. Nah, 15 menit sebelumnya itu udah bisa melakukan pengambilan soal. Tapi baru bisa dibuka dan dikerjakan tepat jam 8-nya. Ada pertanyaan lain? 1 detik lagi saya tutup Zoom ini. Oke, terima kasih yang sudah hadir. Tolong bantu informasikan ke teman-teman yang nggak hadir, biar kita sama-sama paham interface-nya, biar kita sama-sama paham cara mengerjakannya. Tapi jangan, ya tadi, jadi jangan screenshot soal, kemudian disebarin, kemudian dikerjakan bersama, jangan ya, tapi kerjakanlah sendiri. Demikian simulasi penjelasan interface terkait GAEK, serta setelah ini kalian bisa coba-coba simulasi testoringnya, bisa ngulang-ngulang untuk paham. Mungkin belum belum dapat error saat ini, ya mungkin nanti saat kalian nyoba-nyoba dapat error, kalian kabarin, bisa lewat email, bisa lewat Telegram, boleh juga lewat WA. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.